Tapi ngomong-ngomong abang kok mirip Kainama? Jangan-jangan adiknya? Adiknya. Adiknya. Kemana abangmu? Ku cari-cari dia. Di mana abangmu? Begitu bang. Roh Kudus yang mana? Kalian aja, Tuhan aja tiga. Aduh, makanya ku bilang. Apa fungsi dari sunat menurut Al-Quran? Silakan. Apa fungsi dari sunat menurut Al-Quran apa? Hah? Meninggal dunia. Kita ngaji tiap sore, sore sampai pagi gitu di rumah kiai gitulah. Dan sekolahan ya dari tingkat SMP sampai tingkat perguruan tinggi ya tetap di pendidikan lembaga Islam. Apakah kamu masih meragukan bahwa dia mantan muslim? Bahwa dia mantan muslimah? Gitu aja. Mungkin Reza. muslim, tapi muslim yang kafirnya, yang apanya, yang enggak. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa? Istrinya Satu. Oke, setelah dia jadi nabi, Jujur. istrinya berapa? satu juga. Satu juga. Nah, silakan Ambones, nyalakan kamera. Iya. Ya, silakan nyalakan kamera Ambones. Mari diskusi dengan baik, silakan. Silakan, mari kalau mau diskusi nyalakan kamera. Ayo diskusi dengan baik. Gimana? Saya nggak pakai handset. Oh boleh, kedengaran jelas kok bang. Jelas sekali. Bang. Kedengeran, oke. Ya. Iya, Gimana, apa yang saya, mau ditanyain? sebelumnya saya mau tanya bang, abang ini apakah anda seorang muslim? Ya, muslim. Muslim. Oke, kita kasih semangat dulu dia teman-teman. Oke, Bang Ambones, Anda muslim sejak lahir atau bagaimana? Oh, sejak lahir. Begini Ambones, Udah. dengar ya. Ya, siap. Begini Ambones, dengarkan. Pertama-tama, terima kasih. Pertama-tama, kita jangan bicara dulu soal keyakinan. Oke? Mengenai Oke. Yesus bangkit, itu tidak Anda imani. Oke? Kebangkitan Yesus itu tidak Anda imani, tetapi itulah yang dikatakan oleh Bible kami, oleh kitab suci kami. Ya. Nah, sementara menurut imannya orang Islam, Muhammad tuh sudah meninggal nggak? Ya, betul. Sudah meninggal. Kamu pengikutnya Muhammad nggak? Pengikut. Iya. Itulah bedanya kita. Saya pengikut Yesus yang hidup. Kamu bisa buktikan bahwa Yesus itu hidup. Itu nanti dulu. Sebentar. Yang itu nanti dulu. Oke, siap. Kan tadi sudah saya bilang, yang itu kan memang tidak kamu imani. Kita bicara apa yang tertulis saja dulu. Oke, siap. Nah, sekarang begini. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kau serahkan dirimu dipimpin oleh mayat dalam kuburan? Nah, gitu. Silakan. Aku kasih satu logika buat kamu. Silakan. Jadi, apa kamu punya orang tua? Udah pernah meninggal? Aduh, ini lari kemana-mana ini saudara. Enggak, kau jelaskan saja mengapa kau buat dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur. Ya, saya yakin. Oh, yang Saya penting percaya. yakin kalau ini. Iya. Oke lah, tapi intinya kamu sudah mengaku ya bahwa kamu sebagai Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih atas pengakuannya. Ini dia cukup jujur teman-teman. Cukup jujur dan belak-belakan. Tapi bang, sebentar bang. Tapi ngomong-ngomong abang kok mirip Kainama? Jangan-jangan adiknya? Adiknya. Adiknya. Kemana abangmu? Ku cari-cari dia. Di mana abangmu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemana dia pergi? Mama itu sama aku satu kampung aja. Satu kampung. Gini, boleh nggak abang sampaikan sama dia, diajak diskusi. Insya Allah nanti kalau ketemu ya. Colong sampaikan. Bang, Oke. abang dicari-cari sama Edis TV, mau diajak diskusi dengan baik-baik. Tenang saja bang, dia tidak menggigit gitu. Karena begini bang, banyak ya pendebat-pendebat muslim ini jagonya cuman ngomong sendiri, jagonya gosip. Tapi kalau beradu argumen meninggal dunia. Begitu. Makanya aku bilang sama abang, sampaikanlah kepada Kainama ya
bahwasanya ditantang diskusi sama Edis TV. Jangan cuman kayak nama saja, sampaikan juga kepada teman-temannya itu, si Dondi, kemudian siapa lagi, si Juma, Uncu PA, semua kabarkan kepada mereka. Mestinya kan kamu malu. Kainama itu dari mana? Ambon, Kristen asalnya, ya kan? Dodi dari mana? Orang Cina, Kristen asalnya. Mestinya kamu malu. Oke, bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Bang, Kamu mestinya malu. kalau baik, itu nggak ada hubungannya bang. Nanti kalau saya sebut-sebut orang-orang yang dari Muslim, kan nggak nyambung bang. Mau saya sebutkan? Misalnya siapa? Ini ku sebut ya, aku sebut orang-orang yang dari Muslim. Ada 3 orang dari Aceh itu. Satu Pendi namanya, ya kan? Yang kedua si tersadarkan itu. Kemudian yang ketiga lagi bapak-bapak yang satu lagi itu 3 orang dari Aceh. Mau siapa lagi? Udah banyak bang, nggak ini nanti si Kace, terus siapa lagi? Si siapa lagi? Yang pemeran anu itu. Aduh sebentar bang, ganti-gantian ngomong bang, ya kan? Siapa lagi? Si Lukman Sardi, siapa lagi? Asmiranda. Kan aku bilang bang, abang nggak malu, kan nggak nyambung bang, nggak nyambung. Tidak masalah mau orang masuk Islam, tidak masalah mau orang masuk Kristen. Sekarang yang penting mari kita buktikan mana yang benar. Kita berargumen, kita berdiskusi, itu bang. Itu baru namanya berpikir secara sehat. Masa kebenaran ditentukan dari orang masuk Islam? Bukan begitu bang. Kebenaran itu ditentukan apakah yang dikatakan itu sesuai dengan fakta atau tidak. Apa pesan Tuhan Yesus bang? Begini, orang buta tidak dapat memimpin orang buta sebab keduanya akan masuk ke dalam lubang. Itu bang. Makanya aku bilang sama abang, bagaimana mungkin abang bisa jalan menuju kepada hidup yang kekal, sementara yang membawa Anda ke sana itu nggak mencapai itu, tidak mencapai hidup yang kekal itu, melainkan berada di pemakaman. Kalian coba kamu pikir pakai logika, hidup yang kekal itu di mana? Di dunia apa nanti di sana? Baik, saya jawab ya bang ya. Coba logika. Oh jelas di bumi bang. Jawab Hidup yang logika, kekal di mana lagi? Di bumi ini, mau di mana? Ini bang, apa yang tertulis? Dengar dulu bang. Kita ini kita nggak punya hidup bang. Dengar dulu. Kita nggak punya hidup yang lain bang. Kita nggak punya hidup di tempat lain. Hidup kita ini cuma di bumi ini. Dan kerajaan surga itu adanya di bumi ini. Menurut Bible, kerajaan surga itu adanya di bumi ini. Nanti ketika Yesus datang, ini iman kami ya bang ya. Nanti abang pun nggak percaya. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Coba kamu tunjukkan. Tunjukin ayat. Ya, nanti ketika Yesus akan tunjukin. misalnya di dalam kitab Wahyu berbicara mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu berapa? Baik. Oke, baik ya. Kita bukakan ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebentar. Saya bukakan bang ya. Tapi ini kan nanti nih kita bicara iman nih bang ya. Misalnya Wahyu 21. Siap. Ya kan? Wahyu berapa? Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21. Iya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Misalnya itu juga di dalam perjanjian lama itu ada bang. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Seperti itu. Coba jelaskan buat aku. Bumi yang baru,
langit yang baru. Iya, Berarti langit yang baru dan bumi yang baru dengan keadaan iya kan? gimana? Diciptakanlah bumi yang baru, langit yang baru. Iya, Berarti langit yang baru dan bumi yang baru. Kan? kau nggak paham, kau nggak paham. Oh, dia sudah menikmati dipimpin orang mati. Kamu sendiri aja, Oke lah, Bang. kamu nggak paham. Oke lah, gini Bang. Saya percaya Bang ya. Sedikit Bang. Sedikit. Dulu. Bang. Wahyu 21. Bang, Wahyu sedikit ya 21. Bang ya. Gini Bang, pelan-pelan Bang ya. Pertama-tama begini, pertama-tama pesan sama Bang ya. Saya percaya bahwa kadang-kadang apa yang saya sampaikan hari ini tidak Anda sadari hari ini. Nanti di satu saat nanti Anda akan menyadarinya ya. Entah itu Jangan. nanti ketika sebentar dulu Bang, aku lagi ngomong. Makasih. Aku lagi ngomong Bang. Mungkin Abang nanti mungkin bisa jadi Abang nanti lagi sakit di pembaringan, ya kan? Lalu Abang berpikir-pikir, kemanakah saya, ya kan? Setelah meninggal ini, apakah nanti saya kemana? Kan Abang berpikir gitu, ya kan? Nanti pasti nanti satu saat abang berpikir itu. Kalau sekarang karena Abang masih baru-baru, ya mungkin Abang belum menyadari. Sama itu Bang. Tapi percayalah, apa yang saya sampaikan sekarang, suatu saat nanti, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, pasti nanti Abang ingat itu. Kalau saya cuma pesan kalian itu pakai logika, ya kan, pakai akal, diskusi, pahami kalian punya isi Alkitab itu kan, pahami betul-betul, baca belajar Justru bahasa karena Indonesia. saya memahami Bang, saya mengajak Anda supaya Anda jangan dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Tetapi Anda harus menyerahkan diri Anda dipimpin oleh Yesus dengan perantaraan Roh Kudus yang dikirim ke dalam hati orang-orang percaya. Begitu Bang. Roh Kudus yang mana? Kalian aja, Tuhan aja 3. Aduh, makanya aku bilang, selama Abang masih ngikutin orang mati, Abang nggak akan nangkep. Tinggalin dulu mengikuti orang mati supaya apa? Supaya Roh Tuhan bisa masuk ke dalam hatimu dan memberi kamu pengertian hikmat yang daripada Tuhan. Diam dulu. Kalau ngikutin orang mati ya nggak sembuh-sembuh Bang. Oke lah ya, gitu dulu Bang. Selamat siang. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Selamat siang RG SPB. Selamat siang Bapak. Iya, silakan Selamat nyalakan siang. kamera RG SPB. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Silakan nyalakan kamera Anda. sudah. Ya. Halo. Oke. Halo. Ya, Pak RG SPB, saya mau tanya dulu nih sebelumnya, apakah Anda seorang muslim? Iya, saya orang Muslim. Di dalam iman kami, kekristenan, apa yang tertulis di dalam Bible, di dalam Injil kami, di dalam Taurat, Yesus bangkit. Oke? Makanya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya kan? "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kamu yang di tiang salib itu, yang itu menyembah tiang salib itu, kamu yang memimpin itu yang di tiang salib itu. Nggak ada saya nyembah-nyembah tiang salib. Ngapain saya nyembah-nyembah tiang salib? Nggak ada saya nyembah-nyembah tiang salib. Oh, begitu juga kami tidak menyembah itu Muhammad. Kami menyembah itu Allah. Tapi Anda dipimpin oleh Muhammad, itu betul. Untuk memberi. Anda dipimpin oleh Muhammad, betul. Betul. Kok macet Tapi sekarang bukan sudah kami menyembah ragu-ragu? Muhammad. Apakah kamu sudah ragu-ragu bahwa Anda dipimpin oleh Muhammad? Malah boleh memimpin lagi di situ lagi. Macet. Oke, sudahlah ya. Nanti Anda renung-renungkan itu. Kalau sekarang nanti masih berat itu ya. Masih berat. Aduh, berat sekali saudara-saudara. Yang mau saya sampaikan tuh sederhana sebenarnya gitu loh ya. Saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan sekarang ini itu akan membekas di hati kamu, dan satu saat nanti ketika kamu betul-betul merenungkan itu, nanti kamu akan merenung-renungkan perkataan saya itu. Benar juga ini kata tapir ini. Gitu loh. Kalau sekarang mungkin kamu masih merasa berat, masih merasa seperti tidak terima begitu kan? Ibarat kata kamu sudah jatuh cinta gitu kan, sudah lama kamu tahunya bagus.
Nah, giliran kamu tahu sesuatu padanya, kamu langsung, hah? Ya memang kamu tidak bisa menerima begitu saja, gitu loh. Kan nggak gampang gitu loh ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya pelan-pelan. Begitu. Ya. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Berani terima challenge saya? Jalannya gimana emang? Ya diterima Kamu dulu tanya. challenge-nya. Berani nggak? Berani? Berani? Berani. Oke, baik, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kita mulai teman-teman. Mana kok nggak diterima? Oke, kita mulai ya. Kalau kalian nanti sampai terbukti percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Siap? Siap? Suara nggak kedengeran, bro? Siap. Siap, oke. Apakah kalian percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap menjelaskan segala sesuatu seperti yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89? Ya, saya percaya. Oke. Saya akan buktikan bahwa kalian bohong. Tadi kalian bisa mengatakan, tadi kalian mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul? Betul. Oke, coba jelaskan. Apa fungsi dari sunat menurut Al-Quran? Silakan. Apa fungsi dari sunat menurut Al-Quran apa? Hah? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Sudah. Ayo, jawab. Ayo, bro. Cengelek mana? Bentar mas, bentar. Searching. Searching dulu. Intinya gini, kalau kalian bilang bahwa kalian percaya Quran itu menjelaskan segala sesuatu, itu adalah turun temurun yang kalian percaya. Gitu. Kalian mengucapkan itu secara tidak sadar bahwa kalian tuh udah bohong. Begitu. Ya nggak bohong. Kan dalam Al-Quran sudah ada. Oke, silakan apa? Fungsi dari sunat menurut Al-Quran. Silakan. Kesihan dan menghindarkan najis saat sholat. Ayat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 123 sampai 125. Surat Cuma Al-Nahl surat Al-Google. Itu ya kata kalian Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata Google menjelaskan segala sesuatu. Berat ini saudara-saudara. Ayo, coba di Quran surat berapa itu? Hah? Di Quran surat berapa? Kabur. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Lari. Jangan lari, bro. Ayo. Lainnya. Lainnya. Oke, baik. Lainnya, oke. Sebutkan satu-satunya nabi yang kena sihir. Ayo, Tapi sebutkan saya non nih, satu-satunya Bang. nabi yang kena sihir. Bang. Wow! Muhammad, gimana sih? Satu-satunya nabi yang kena sihir itu Muhammad. Waduh, kalian ini gimana? Masa nggak tahu? Ayo, Penistaan agama. lu penistaan agama katanya. Duh, Muhammad itu memang benar-benar kena sihir. Gimana sih? Ya maaf, saya masih SD. Masih SD. Waduh, begitu banyaknya teman-teman ya orang Islam tapi tidak mengerti apa-apa tentang agama Islam. Selama ini tidak pernah, berarti selama ini nggak pernah dengar abang-abang tentang Muhammad kena sihir? Non Islam. Tidak pernah. Ya, aduh.
berat, saudara-saudara. Aduh. Oke lah ya. Kita kasih naik dulu ada Bustomi Ahmad. Makasih. Waduh, Bang An udah lama Bang nggak nongol Bang. Makasih Bang ANT. Kita pakai inisial saja ya, Bang ANT. Sudah lama Bang nggak nongol Bang. Ya, Bustomi Ahmad, silakan nyalakan kamera Bro. Bustomi? Oh ini sudah nyala kamera, kenapa kok gelap-gelap Bro? Ambil apa? Itu kamera sudah kelihatan, kemana? Coba diarahkan ke wajahmu. Mari kita diskusi dengan baik, ayo bantah saya, yuk. Saya punya challenge. Kalau ada orang Islam yang percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas, ayo. Silakan. Yuk. Apakah Anda seorang Muslim? Apakah kamu seorang Muslim? Muslim. Ini pegang omongan saya ya, pegang omongan saya. Kalau kamu percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ya, gimana? Waduh, delay kayaknya nih teman-teman. Ya. Bang, gimana kalau cari sinyal yang bagus dulu Bang? Ya, Bang, terus Bang. Kita dulu ya. Delay Bang, jadi ketika saya ngomong itu terlambat Anda terimanya. Sekarang gimana? Apakah sudah mendengar suara saya dengan baik? Ya, gimana? Oke. Ya, baik. Kalau baik. nanti Udah kalau nangkep. ada orang Islam yang percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Siap? Oke, siap. Oke. Apakah kamu percaya Al-Quran? Iya dong, percaya. Oke. Saya buktikan kamu bohong. Gimana? Ya, silakan buktikan. Oke. Kamu percaya Quran itu lengkap? Ya, lengkap. Menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke. Segala sesuatu itu menurut Allah, bukan menurut kita, Bang. Menjelaskan segala sesuatu nggak Al-Quran itu? Menjelaskan sesuatu itu menurut Allah, bukan menurut kita. Tuh kan nggak percaya kan? Al-Quran Al-Quran dari siapa? berkata Al-Quran dari bahwa siapa? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kamu nggak percaya? Yang berkata itu manusia apa Nggak Bang? percaya dia. Iya. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya. Tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89. Ya. Nah, kenapa Terus, kamu nggak percaya? maksud dari menjelaskan sesuatu itu menurut Bukan manusia menjelaskan apa menurut sesuatu, Allah? menjelaskan segala sesuatu. Percaya nggak? Iya. Iya, Percaya? maksudnya menjelaskan sesuatu itu menurut Allah apa menurut manusia, Bang? Udah. Ini IQ jongkok gorila ini. Aduh, botolnya setengah mati, saudara-saudara. Udah dibilang menjelaskan segala sesuatu. Aduh, tapi kamu nggak percaya. Heran loh saya dengan kamu itu. Kenapa seperti itu, saudara ya? Nggak boleh seperti itu, saudara ya. Sabar teman-teman, kita lihat nih akun-akun yang asli. Oke, ada SIR, Sir atau apa ini? Ya, silakan Saudara Sir. Saudara Sir, silakan nyalakan kamera Anda. Baik, tidak nyambung-nyambung ya teman-teman. Pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya teman-teman ya. Kalau Anda mau naik, pastikan sinyal Anda kuat. Merpati Putih. Halo Merpati Putih. Halo Bang Edis. Abang belum bisa nyalakan kamera, Bang.
Enggak, bentar aja, bentar. Iya, gimana Bang? Saya kan kemarin sempat di tempatnya si Faruk. Mm-mm. Saya lihat tuh dia bilang Edis itu begini-begini, tapi saya kasih pertanyaan. Halo Bang Edis. Iya, saya dengar Bang. Ya, lanjut Bang, gimana? Saya tanya seperti Bang Edis bilang, apa fungsi Quran, fungsi sunat dalam Al-Quran? Mereka nggak bisa jawab. Ya jangankan mereka Bang. Kebingungan gitu. Oke, hanya itu Bang. Malah mengatakan Yesus itu nabi berkolor lah apalah. Yang penting saya udah Ya, tahu kan akal mereka mereka itu memang bisanya nggak hanya mampu. menghujat Bang. Jadi intinya begitu. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana diskusi, mana ajang hujat-hujatan. Kalau cuma ajang hujat-hujatan nggak usah sekolah Bang. Anak SD bisa. Makanya Gitu loh. saya bilang, kalian semua kalau berani debat langsung di roomnya Bang Edis. Nggak bakal berani Bang, nggak bakal berani. Jangan cuma di sini ngumpul pecundang kalian, saya bilang. Nggak bakal berani Bang. Langsung Mereka itu di-kick, langsung ditendang. betul sekali. Mereka itu bisanya cuma ngerumpi di situ. Itu Sambil aja sih gosip. saya mau sampaikan sama Bang Edis. Oke, begitu aja Bang Merpati Putih Oke, ya. Bang. Kita kasih kesempatan God kepada bless Muslim you, ya Bang Bang, ya. ya. Sama-sama Yo, yo, Bang. Bang. God bless you too. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar, kalau akun-akun asli, akun-akun palsu langsung saya turunkan ya teman-teman ya. Melati dari Jatim. Halo Melati dari Jatim. Halo juga. Ya, silakan nyalakan kamera. Melati dari Jatim. Bentar. Sudah saya invite, sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke, saya sebetulnya yang dulu, ini akun baru setelah di Oh, saya ingat. Gimana kabarnya, Iya. Mbak? ya masih bingung sih. Tapi tetap suka dengan Mas Edis yang berusaha untuk membuka nalar-nalar orang Muslim yang saya kira tetap ya mereka tetap susah kalau diajak untuk jujur. Sebetulnya kalau mau jujur itu saya yakin mereka nalar-nalar itu bisa kebuka ya. Mm-mm. Gimana? Ya, Mustahil, ini kan? perkenalkan ya. Ini Melati dari Jatim ini, dia ini tadinya seorang Muslim, lalu akhirnya meninggalkan agama Islam. Apa ya? Iya, nggak pas banget gitu ya. Oke, coba kita kasih Rijal Motor ini. Bagaimana ceritanya kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Ini panjang ceritanya. Dulu salah satu aktivis Islam ya, dulu mondok begitu ya. Bukan tapi ya kita ngaji tiap sore, sore sampai pagi gitu di rumah kiai gitulah. Dan sekolahan ya dari tingkat SMP sampai tingkat perguruan tinggi ya tetap di pendidikan lembaga Islam. Jadi kita banyak mengenal tentang agama Islam, memang banyak, terutama untuk membaca Al-Quran itu memang benar-benar ya kita kebanyakan ya untuk membaca. Makanya ketika Mas Edis ada tamu gitu mesti tanya, coba dibaca itu bacaannya salah, itu nggak penting sama sekali ternyata. Sampai sekarang mereka masih seperti itu, Mbak. Jadi itu juga. sampai hari Makanya- ini orang Islam ukuran seseorang itu mengerti Al-Quran adalah bisa baca huruf Arab. Nah itu. Itulah saya Makanya saya sangat bilang miris. Kenapa harus miris seperti- sangat miris gitu. Padahal seharusnya ukuran seseorang mengerti Al-Quran itu tahu isi ya, apa isinya gitu loh. Bukan bacaan Arabnya. Bukan begitu, Rizal? Melati. Jadi Melati dulu Islam. Iya, saya sangat taat Mas, 40 tahun lebih. Jadi sekarang saya merasa tertipu dengan semua ya. Taat ya. Baik. Boleh aku tanya? Oke. Melati tahu nggak? Sholat Id itu
Di rakaat pertama berapa takbir? 7 lah. Orang saya Salat guru jenazah. Islam kok agak agama Islam enggak? Salat jenazah? itu kenapa? Berapa takbir? Ya. Salat jenazah itu cuma berdiri, takbir, terus baca Fatihah, takbir tok, cuma berdiri sampai salam itu cuma berdiri. Takbir, assalamualaikum, assalamualaikum, cuma seperti itu. Baru kita Saya duduk baca tahlil untuk. tanya. Betul, seperti itu aja. Mbak Salat Melati jenazah. tahu sholat jenazah berapa takbir? 4 kalau nggak salah. Oke, saya memang pernah sih memberi pencerahan atau apa ya? Istilahnya memberi pelajaran kepada ibu-ibu muslimat tentang sholat jenazah ya. Jadi dulu itu kan nggak terbiasa ya kalau perempuan sholat jenazah gitu kan nggak terbiasa. Jadi Enggak. di akhir-akhir Mbak ini Melati kan memberi dengarkan dulu. pengajaran. Masa gurunya ragu? Coba saya tanya lagi. Saya Mbak tahu udah lama tidak di melakukan. takbir kedua Mbak membaca apa? Enggak mungkin lupa. Anak itu anak TK saja tahu itu, Mbak. Salawat kalau nggak salah. Salawat. Enggak salah, jangan pakai enggak salah. Enggak begitu. apa-apa lah. Mengapa Itu nggak aku- penting banget lah. Nggak penting aku banget. mengatakan begini? Saya sudah buang walaupun satu huruf pun sekarang. Karena Des, ini ya, karena seluruh umat Islam itu, ingat ya, seluruh umat Islam itu dilarang bahkan sampai ke kategori haram. Haram melakukan ibadah jika ilmunya belum Anda dapatkan. Lah, kata siapa begitu itu? Islam Lah, itu semua menyuruh kita untuk manusia berpikir. Indonesia itu cuma Islam Menyuruh KTP kita loh, untuk berpikir. Rizal. Beda dengan Rizal, kalian. Islam KTP. Ntar dulu Mbak, Rizal. ntar dulu. Saya terangkan dulu. Ada yang diam dulu. benar-benar bisa. Anda diam dulu, saya Oke. lagi ngomong. Nanti saya Oke, kasih, oke. nanti Anda ngomong lagi. Oke. Beda sekali dengan agama kalian, Des. Agama kalian malah nggak tahu kalau Yesus itu adalah anak kandung dari Yusuf. Kalian nggak tahu itu. Ini Rizal nih kemana-mana. Rizal, itu bukan Rizal. seperti itu, Rizal. Sebentar Rizal. Dengar Des, dulu Rizal ya. Aku bisa Rizal. buktikan. Aduh, Rizal. Itu denger menurut dulu. Alkitabmu, Des. Rizal, dengar Menurut dulu. Alkitabmu. Kau baca Alkitab nggak? Rizal. Ini kalau kamu diskusi kayak begini itu namanya nggak bagus. Kalau Enggak, kamu aku ngomong tanya. itu denger. Gitu loh, Ya, biar aku enak berbicara diskusinya. sesuai Alkitab Anda karena aku belajar Alkitab. Enggak, kamu sudah mengatakan sesuatu yang enggak fitnah. Dengar ya, dengar Rizal, dengar. Ini saya kasih belak-belakan aja nih. Mbak Melati. Mbak Des, Melati kan enggak, bukan aku- Kristen aku kan? enggak fitnah. Aku kalau itu Sebentar, fitnah, sebentar aku dulu. dimarah, Des. Aduh, Rizal sebentar dulu. Ini Alkitab. Ini ada Mbak Melati. Aduh, sabar dulu Alkitab. Rizal. Alkitab bilang kalau Aduh, ini Yesus makanya itu saya malas adalah ngomong anak sama kandung Rizal. Yusuf. Anak kandung Rizal, Yusuf. Kau nggak dengar percaya? dulu. Dengar. Ini Melati ini bukan Kristen. Bukan lah, belum. Gimana sih kamu itu kok kamu kan tadi ngobrolnya sama Melati. Dia ini dengar Saya itu dulu sangat Rizal, ketakutan. dengar. Aduh, ini kayak gini makanya saya pengen turunkan kamu ini. Dengar dulu. Dia ini tadinya muslim. Oke. Dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam tuh nggak jadi Kristen dia. Bahkan dia aja mungkin nggak percaya sama Kristen. Makanya kamu Itu tanya terserah dulu dia, mau dia alasan keluar dari Islam, mau nyembah batu, mau nyembah monyet, itu urusan dia, bukan urusan Iya aku. kok kamu Des. lari Itu ke kan iman Kristen, dia. orang kamu lagi ngobrol sama dia kok. Kamu kan lagi ngobrol sama dia tadi. Betul. Ini kan komalmu, ini komalmu. Iya Des. Aku betul, mengatakan. makanya kamu selesaikan dulu obrolan sama dia. Kok kamu lari ke Kristen gimana? Ya dia mau nyembah batu itu bukan masalah aku. Yang Tapi kamu dia tanya ngaku Islam, tadi, kamu kan ngaku kamu kan ngajar, dia- meragukan. Sebentar, apakah kamu masih Dia- meragukan bahwa dia mantan muslim, bahwa dia mantan muslimah? Gitu aja, mungkin Rizal. muslim tapi muslim yang kafirnya yang apanya yang nggak tahu apa-apa. Contoh aku tanya tadi sholat mungkin 4 takbir mungkin jawabannya Perempuan itu nggak wajib. Kalau laki-laki macam kamu, kalau ada orang meninggal, nanti aku pasti tanya akan ikut sholat. bisa baca kitab nggak? Wanita Bisa enggak. baca kitab nggak? Nggak bisa, nggak akan Kitab bisa apa? dia baca Kitab kitab. apa, Des. Masa? Maksudnya Nggak, kitab apa? nggak akan bisa. Mana mungkin orang bodoh orang yang Kitab nggak bisa apa? baca. Ditanya kitab Kitab apa kok? apa? Ya kitab Kitab agama apa? kami lah. Mana mungkin orang bodoh orang yang nggak bisa baca kitab kemudian mengalahkan ulama kami nggak dengar, mungkin dengar, lah, Riza. Des. Dengar, Riza. Kita nggak Dengar, mungkin, Riza. akal kita kan pikir nggak mungkin Dengar, lah Riza. orang yang nggak bisa baca kitab yang sholat jenazah saja dia nggak tahu
kemudian dia mau mengalahkan ulama, kan nggak waras itu namanya kan. Begitu, jadi kita Terus, gunakan akal pikiran. menurut kamu ketika saya sudah nggak mempercayai Islam, Nggak itu apa-apa, namanya itu terserah saya Anda. mengalahkan muslimat, Bukan, mengalahkan nggak apa-apa ulama kau gitu ya? memberikan hukuman. Tadi kan Oh, kau nggak memberikan seperti itu. pernyataan kalau membaca itu tuh nggak ada gunanya. Banyak pernyataan kau tadi. Ya nggak Jadi apa-apa, ada itu berat memang menurut saya karena ulama saya kami lah, keyakinan saya kau seperti menantang itu, ulama sekarang saya kami. bisa. Sementara Bukan kau nggak bisa menantang. baca kitab, begitu. Itu menantang Justru namanya. Begini, saya coba keluar begini Mbak dari- Melati. Apa yang membuat Mbak Melati meninggalkan agama Islam? Biar Rizal dengar coba. Jadi tahun 2016 sampai 2019 itu saya mendirikan grup membaca Quran sehari 1 juz Rizal ya. Itu dengan alumni teman-teman gitu ya, teman-teman alumni sekolahan ya. Jadi di situ kita dengar ada dulu membaca Rizal, terjemahannya. dengar dulu. Di antara anggota itu kira-kira yang membaca terjemahan saya, yang saya benar-benar pahami. Terus ketika terjemahan yang lain tentang wanita yang hanya setengah dari otak laki-laki sekalipun itu masih saya okein, saya nggak apa-apa. Poligami saya masih nggak apa-apa. Tapi begitu ada ayat-ayat tentang perang, sementara saya pada waktu itu lagi perang-perangnya sama radikalis 212 itu, saya langsung ambil kesimpulan. Memang dari kitab inilah yang membuat orang-orang radikalis bermunculan semakin banyak di Indonesia. Karena ayat-ayatnya perang yang mengerikan, saya sangat ketakutan sendiri membacanya. Ketika awal-awalnya, wah, apik ya. Anak saya terus saya dukung, saya suruh untuk membaca terjemahannya. Apik loh cerita-cerita di dalamnya. Nah, ketika sampai di ayat-ayat perang, saya ketakutan sendiri. Padahal teman-teman saya sampai saya kasih Quran-Quran terjemah agar mereka semangat untuk membaca Al-Quran. Demikian Rizal, itu pun karena keyakinan saya tentang Pancasila. Beginilah, Dis. Itu. Kau masukkan orang yang tidak berbobot, kemudian kau jadikan landasan untuk menghujat Islam. Coba aku Enggak lah. tanya, Anda kan belajar Al-Quran. Coba ada berapa fiil dalam Al-Quran itu Lah, yang ngapain menerangkan harus itu? sesuatu? Itu kau nggak tahu masalahnya. Kau mengambil kesimpulan dari sesuatu Justru saya yang tidak tadi kau ngomong ketahui. ke Mas Edis, orang-orang Tahu, Islam kan? itu Ada pada fiil yang nggak apa di penting sana? Itu macam fiil bercerita tentang fa'il apa? buat Kau nggak apa? tahu kau, makanya kau seakan-akan kau menjadi Islam yang pintar, kemudian saya mengetahui Ya nggak ini. apa-apa, Sementara itu fiil saja kau tidak kemerdekaan mengerti. pribadi masing-masing. Oke, sekarang saya tanya. Masalahnya fiil saja kau nggak Oke, kau saya coba dalami. menjadi penengah. Saya coba Seakan-akan menjadi kau penengah nih. menyimpulkan bahwa Islam itu seperti ini. Oke, Rizal, Makanya saya mau jadi penengah nih Rizal, boleh nggak? Janganlah kau masukin narasumber Iya, sebentar dulu, makanya saya mau ngomong nih. Lagi kangen Sebentar. sama Mas mereka. Edis. Kalau ngomong semua begini gimana? Rizal, dengar dulu. Rizal, kamu itu gini loh, kalau ada orang ngomong didengar. Waktu kamu ngomong kan saya dengar. Sekarang Ya, kalau saya silakan, ngomong silakan. gimana? Boleh nggak? Silakan. Oke, sekarang begini Rizal. Buka mata lebar-lebar. Lihat apa yang telah terjadi. Kamu lihat dan kamu akui nggak bahwa banyak orang Islam jadi teroris? Loh, kok malah Ya, itu ketawa? bukan- Gimana sih Rizal ini? Enggak, sebentar Kami dulu. nggak akan Jangan bisnis sebentar. menyimpulkan. Kamu akui tidak bahwa banyak orang Islam jadi teroris? Nggak ada orang Islam yang beriman jadi teroris, Des. Kami nggak akan menyimpulkan sebuah agama itu. Kayak gini Rizal, kamu ya. nggak layak Rizal, diajak ya. diskusi Dengarkan, Rizal. Kayak gini Dulu namanya tuh, kamu nggak kau tahu layak nggak? diajak diskusi. Dulu itu ya Rizal, ketika saya mana masih ada berada hubungan di teroris barisan dengan itu, agama kami? ketika Oke. ada orang ngebom itu Oke, sebentar Rizal, gini, Rizal. dengarkan, Zal. Des, kau tahu nggak? Banyak yang Kalau ngebom-ngebom, banyak Rizal, yang kamu tahu Amrozi? syuting. Kamu tahu Amrozi? Aku Dulu dengar. saya Sebentar, pernah kamu loh tahu nggak mendukung Amrozi Amrozi, itu. Ali Gufron, Imam Samudra? Kamu tahu nggak? Itu sangat-sangat luar Tahu nggak? biasa, sangat Tahu. berani. Sekarang saya tanya, mereka Muslim nggak? Sampai segitunya saya. Mereka Muslim nggak Rizal? Muslim banget. Jal. Dulu saya sempat mendukung loh, Mas Amrozi, Edi, Ali seperti Imron, itu. Imam Samudra, Gufron, itu Muslim Kan nggak? gila otak saya. Memang otak Islam itu otak dibikin Tahu, tahu. nalar. Enggak, saya tanya mereka Muslim nggak Rizal? Muslim. Terus sekarang saya tanya sama kamu, diputus nggak oleh pengadilan
Diputus nggak oleh negara bahwasannya mereka teroris? Tapi bukan melambangkan Muslim dia. Oke, dia sekarang saya tanya, beragama. kitab apa yang Aku mereka tahu. baca? Sebentar dulu, sebentar. Mereka baca kitab apa? Tanyalah ke dia, masa kita tanya ke aku apa yang kita baca? Kau tahu nggak, Des? Kau tahu nggak? Aduh, Hitler Rijal. beragama apa? Kau tahu Rijal, Hitler bukan agama kayak apa? gitu cara kita diskusi dengan Nah, baik, itu. Rijal. Kau ada ketika Kalau aku kau kasih diskusi dengan contoh ke baik, kamu, aku bukan kasih kayak contoh ke gitu kamu, caranya. kamu nggak bisa kau terima. menghindari, Itu kau menghindari adalah- kenyataan kayak begini caranya. Bukan menghindari kenyataan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mewakili Islam secara utuh. Ingat itu kecuali Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar saja bilang jika ada aku melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Rasulullah, bertentangan dengan Allah, maka tinggalkan aku dan ikuti Rasulullah. Begitu. Apakah seperti itu Boleh, Rasulullah? mau Ternyata kita tes. gombal itu Riza, Begini, ternyata Dis. gombal. Aku nggak Saya bisa. kemarin bisa Aku nggak sampai bisa menyimpulkan menyamakan apa ketika yang disampaikan Kristen oleh Mas melakukan Edis. kejahatan, Jadi bahwa dulu, itu ada- sekarang baru Tapi kita Dis, tahu ini seperti aku itu. baca ini Kita Alkitab enggak, ini, Muslim Alkitabmu. kalau nggak mau jujur Kemudian memang di dalam seperti Alkitab ini adalah Ini kan anak luar kandung dari biasa. Yusuf. Harusnya kau bantah Alkitab ini. Ini mengatakan secara nyata Sudah, kalau Rijal. Yesus itu anak kandung dari Yusuf. Apa kau Sudah. nggak Sementara percaya Alkitabmu? di Indonesia sendiri itu Begitu, adalah nggak yang percaya kau dengan membuat ini, dengan Alkitabmu ini? Majapahit runtuh, Atau aku Indonesia kasih tunjuk runtuh. dulu. Rijal, Itu kamu adalah jangan marah, Raden jangan Patah. kesurupan dulu. Rijal, Raden sebentar, Patah saya tanya adalah dulu. Islam. Ada. Oke, sebentar. Saya tanya dulu, Rijal. Coba kamu jawab ini ya. Kamu jawab ini. Coba. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa? Istrinya Satu. Oke, setelah dia jadi nabi, Jujur. istrinya berapa? Satu juga. Satu juga. Sembilan. Aduh, Rijal. Dis, Aku Nabi sebentar kami dulu, itu- sebentar. Rijal, sebentar. Sebelum Muhammad jadi nabi, pernahkah dia menjarah harta orang? Pernah nggak? Sebelumnya Des, kau belum. beda. Aduh, Waktu itu, ketika ini para sahabat. ini si Kan Rijal kau nggak mengerti masalahnya. Sebentar. Waktu Sebelum itu, dia jadi tahu nggak? nabi, Rijal. Para sahabat Rijal. itu dari Mekah Rijal, hijrah ke dengar. Medina itu dia Dengar meninggalkan dulu. harta-harta Rijal, mereka. sebelum dia Iya, jadi kau nabi, framing. Sementara pernahkah aku dia sedang menjarah harta orang? Bertanya dengan kitabmu. Ini kitab aku Pernah nggak dia tanyakan jatah isinya. menjarah harta Kalau orang? di dalam kitab Oke ini lah, tertulis. ini Rijal udah Yesus kesetanan. itu Oke lah, di bawah lah ada- kau Rijal lah. Udah kau di bawah. Heran loh saya dengan mereka ini saudara-saudara, berat. Oke lah, coba Mbak Melati, gimana sebenarnya? Oh, tadi si Rijal kita naikkan ini. Ini ada Abang Minang yang sudah murtad juga ini. Halo, bro. Waduh, terpental. Turun. Ada juga di sini teman-teman orang-orang Minang yang sudah meninggalkan agama Islam, gitu loh. Intinya yang membuat Anda meninggalkan agama Islam tuh gimana? Jadi ya itu tadi ya. Orang-orang Islam itu cuma ingin memperbesar pasukannya saja. Terus berusaha untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Itu sangat membuat saya nggak srek ya. Di naluri saya sendiri itu sangat-sangat nggak masuk akal, sangat nggak nalar, sangat nggak berbudi gitu ya. Seharusnya kita bisa menghargai yang lain. Sebetulnya saya selama ini selain daripada karena saya membaca terjemahannya ya, yang membuat saya ketakutan tadi, itu memang saya berangkat dari kecintaan saya pada Pancasila. Jadi kita semua itu harus benar-benar bertuhan, benar-benar beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Janganlah menghina agama orang lain seperti itu. Tapi yang selama ini ada, memang orang yang ragil itu memang suka menjelek-jelekan Tuhannya orang Kristen. Itu sangat nggak saya suka. Sebetulnya nggak boleh seperti itu. Nah, setelah saat ini ya di zaman sekarang internet udah sangat menyebar seperti ini, semua membongkar, oh ternyata apa yang disampaikan oleh orang Kristen bahwa Tuhannya itu begini dijelaskan dengan jelas, ternyata masuk juga. Nah, apanya yang dihina selama ini coba? Sebetulnya kan saling menghargai. Nah, setelah kita benar-benar
melihat mendengarkan penjelasan mereka bahwa orang Kristen itu menyembah ini itu ternyata masuk akal juga. Lah kenapa tetap aja mereka berusaha untuk ngolok-ngolok yang tetap Kristen, terus Kristen tetap diolok-olok, itu kan nggak pas banget itu sebetulnya, di situ aja. Itu. Oke, akhirnya itu membuat Anda meninggalkan Islam ya? Ya, saya merasa lebih tidak jadi budak, Mas Edis ya. Jadi dulu itu aturannya itu bukan dulu ya. Aturan di Islam itu gimana ya? Orang itu biar nggak keluar dari barisan itu macam mana gitu. Jadi harus melakukan melakukan berbagai kewajiban ya. Terus sebetulnya kalau kita nalar juga nggak masuk akal ya, ketika kalau kamu punya hutang, bacalah ini, katanya kan lunas. Padahal itu kan seharusnya usaha kita sendiri. Selama Iya, kita itu banyak itu yang seperti itu. Jadi surat ini nggak masuk terus akal. dikirimkan, surat ini dikirimkan kepada ini, surat dikirimkan kepada orang meninggal gitu. Setahu saya surat kalau ngirim lewat kantor pos kan ya kan? Nah, iya, ya mereka itu juga tetap- banyak tetap juga ngeles. hal semacam itulah yang membuat Anda akhirnya meninggalkan Islam ya. Iya, sekarang Bacaan saya berani untuk- menggunakan logika gitu, Mas Edis ya. Jadi dulu nggak berani. Surat Jangankan ini kalau dibaca nanti utang lunas begitu ya. saya dulu Al-Kafi itu kalau pagi ya, Al-Mul itu pagi subuh, nanti Ar-Rahman, Al-Waqiah itu sore habis asar, nanti ada pokoknya terus itu yang kita baca itu katanya untuk rezeki, katanya ini untuk biar anak jadi nurut, padahal kan anak nurut itu ya usaha kita juga, gimana menyayangi mereka, gimana memberi mereka. Betul. Artinya Anda mendapati ajaran-ajaran nggak masuk akal dan nyeleneh di dalam agama betul, Islam. betul Seperti gitu ya. Terutama itu dulu kan Mas Edis pernah menceritakan bahwa sebelum jadi nabi memang baik. Iya, saya benar-benar memakai Muslim yang jujur ya. Memang iya, bagus banget. Muhammad itu bagus banget ketika belum mengaku jadi nabi, belum keluar dari gua itu memang bagus. Sampai-sampai nah, ketika setelah ngaku jadi nabi, terus katanya sampai ada cerita bahwa istrinya nggak percaya, belum percaya gitu, kan Mehmet jadi ngambek, katanya mau bunuh diri apa, itu kan ada cerita seperti Ya. itu sebetulnya. Ingin Nah, lompat, dia ingin lompat dari terjun itu ya. kan, itu semua nggak diceritakan kepada kami, Mas Edis, nggak ada cerita-cerita seperti itu di Islam. Memang kita nggak bisa keluar dari otak kita, nggak bisa keluar dari dia. Jadi jalan pun harus cerita-cerita tentang Muhammad menyuruh orang minum kencing onta itu nggak pernah didengar. nggak pernah kedengaran. Cerita Kalau Muhammad untuk- menikahi anak di bawah umur juga nggak itu pernah ada, dengar. atau ada itu. Kalau itu ada, cuma kita ya tetap membanggakan. Makanya ada lagunya Sinisa Sakban itu. Itu dulu saya romantisnya cintamu dengan Nabi ya itu. Iya, itu yang dikasih tahu ke kita itu cuma yang baik-baik. Wah, mereka bermain lari-lari sampai saudara saya menirukan sama suaminya kejar-kejar di belakang rumah. Itu mungkin juga menirukan itu apa gimana? Oh iya. Ya seperti itu. Tapi kalau saudara-saudara saya masih sangat jauh, Mas Edis, karena dulu sebetulnya yang lebih ke arah Islam kan saya malah. Ya saya yang lebih dulu gitu memakai jilbab juga saya dulu untuk membiasakan salam ya, salam gurun itu lebih saya dulu. Saya malah merusak sebetulnya. Jadi saya merasa Tapi sangat Anda berdosa. malah lebih sadar lebih dahulu ya. Ke Islamnya tuh saya lebih dulu, karena saya kan ada sekolah di perguruan tinggi yang lembaga Islam juga itu ya sedikit banyak ada nyantol di saya gitu kan. Nah terus ketika sadar ya tetap saya dulu, saya merasa berdosa banget telah merusak apa yang dipunyai Nusantara. Misal kita biasa kulon won, sudah nggak ada itu, nggak ada, orang udah malu. Coba, nah ini tadi seperti di Minang itu, ketika dia lebih mendahulukan Islamnya, disinilah mereka telah kualat dengan alam Nusantara. Di situ maksud saya lah, saya bisa menerima Jadi Kristen intinya- karena apa? intinya Kristen ada bisa sebuah- baur dengan Nusantara. Ya, intinya ada sebuah Arabisasi di balik Islam itu ya.
Nah, itu makanya saya ogah sekarang, saya buang. Kalau dulu saya kekeh dia di otak saya tuh Bahkan sampaikan walaupun begini, satu Mbak. ayat. Bahkan begini, Mbak. Ada sebuah prediksi dan saya percaya dengan prediksi ini bahwa mungkin sekitar 20 tahun lagi tidak ada lagi nama-nama Indonesia di dalam orang Islam. Namanya semua Fatimah, Al-Azhar, Muhammad. Iya, nama Fatir. saya sendiri sebetulnya sangat Arab. Terus anak saya juga sangat Arab, tapi kita udah modern gitu kan. Udah nggak seperti akhiran Fatimah itu kan terlalu desit ya, terlalu primitif. Fatimah gitu. Itu udah Syarifah. Fatimah gitu. Syarifah, Syarifah gitu kan lebih Makhrifatul, Jainatul kan begitu. Zainab. Tapi itu saya Hasanah. percaya dengan prediksi itu bahwa sekitar ya 20 tahun sekarang lagi lah. saja. Kalau tidak Orang saja sudah Arab. ya, jadi nama-nama sekarang sudah mulai Arab-Arab dan memang di mana ada Islam, di situ sangat terbuka lebar peluang bahwa akan menggerus budaya Arab itu akan menggerus budaya asli itu. Nah, Begitu. itulah saya berusaha untuk mengembalikan gitu aja Mas Edi. Jadi rumah sekarang saya kasih Rahayu, Kulon Won, Rahayu untuk semua. Assalamualaikum Bang, saya pengen. Cuma tulisan Allah dan Mehmet nggak bisa karena orang-orang kan masih biasanya tahlil untuk di rumah gitu mah. Jadi ya tetap kita masih pelan-pelan. Tapi saya ketika ada hari raya umat Nasrani gitu saya rayakan, saya undang karaokean lah gitu kan rame. Jadi kepala desanya juga mendukung. Ini ya begini bagus. Tapi yang penting satu rukun, hal ya, gitu. satu hal ya, gini. Imlek juga gitu. Satu hal begini. Kenapa ketika zaman-zaman sebelum internet dulu, makanya internet ini memang sangat menyebar, informasi itu sangat kuat sekali menyebar. Itu sekitar tahun 2000 ke bawah. Di mana kita masih jarang sekali ngelihat perempuan itu berjilbab. Jarang sekali. Bahkan zaman-zaman saya sekolah, itu kalau ada orang pakai jilbab, dulu kami itu punya pikiran bahwa telinganya itu besar sebelah. Karena saking kami herannya gitu dengan perempuan berjilbab gitu loh. Padahal muslim semua, teman-teman saya itu juga muslim. Tapi waktu zaman-zaman internet sekitar 2015 ke atas, itu malah sekarang jarang perempuan Islam nggak berjilbab. Makanya saya berusaha lepas itu karena apa? Islam tapi nggak ngerti sama sekali ketika dia berusaha melafalkan kata-kata subhanallah ya, subhanallah. Saya ogah sekarang pakai bahasa mereka. Nah, seperti itu mereka nggak ngerti artinya apa. Kadang mendoakan orang yang agar sembuh gitu pakai bahasa Arab. Mereka nggak ngerti. Itu membuat saya bahkan miris banyak begini. banget. Bahkan banyak orang Islam tuh tidak tahu arti assalamualaikum itu apa. Disangkain nggak ngerti, assalamualaikum rukun Islam itu ada artinya berapa permisi. rukun iman. Iya. Itu Karena gila. saya kasih Kadang contoh itu ya, pakai jilbab malu-maluin. Saya kasih contoh misalnya ketika kita nonton filmnya Sidul anak sekolah. Ya kan, film lawas kan Sidul anak sekolah. Bagaimana ada sebuah sebuah pertengkaran kecil begitu antara Mandra dengan siapa begitu ya. Nah, si Mandra itu atau si Binyamin Sueb begitu ya, ketika dia mengucapkan assalamualaikum itu dengan nada yang marah, assalamualaikum begitu, seperti itu. Padahal artinya itu bertentangan dengan nadanya gitu loh. Mendoakan sebetulnya. Padahal arti assalamualaikum itu adalah sejahtera atasmu begitu loh, damai sejahtera atasmu, itu arti assalamualaikum. Tapi di pikiran orang Islam, assalamualaikum itu sepertinya artinya permisi gitu. Permisi, Pamit ya gitu. Artinya seperti itu. Memang seperti itulah ya, kenyataannya seperti itu. Minus. Dan memang sangat miris sekali. Saya juga sudah pernah melakukan survei bagaimana dari survei yang saya lakukan itu bisa dikatakan lebih dari 95% orang Islam itu nggak tahu ketika sholat itu dia ngomong apa. Nah, Seperti itu.
sangat Oke lah, nggak tahu. kalau begitu ya. Terima kasih Mas Edris. Sama-sama, Sudah Melati, lama nggak bisa. Iya, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Iya betul-betul. Biar Oke, terima benar-benar kasih Melati diskusi, dari Jatim. nambah Sampai pengetahuan ketemu. semuanya. Makasih, bye-bye. Bye bye. Ya itu ya teman-teman ya. Dia sudah lama sebenarnya naik ke channel kita, cuman udah lama sekali nggak kelihatan gitu. Kalau dulu dia cerita gitu asal muasal dia meninggalkan agama Islam. Sebenarnya yang inbox saya orang-orang yang meninggalkan agama Islam itu banyak. Bahkan kan saya ada kolektor ya kan, kolektor nih di profil saya. Nah, kalau teman-teman mau mampir ke link itu, kadang-kadang waktu dia memberikan kolektor, dia itu ngasih pesan gitu loh. Dia ngasih ada pesannya sedikit gitu. Kita nggak bawa bongkar-bongkar sampai identitasnya, tapi dari nama-namanya itu Islam. Begitu loh. Nama-namanya Islam, tapi dia mensupport saya. Tapi dia ngasih pesan, Bang, besok agak lebih santun, saya senang nontonnya, begitu. Bang, saya Islam, tapi saya support Anda. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Islam loh padahal gitu. Karena memang mereka itu ingin bersuara, tapi mereka nggak bisa bersuara, nggak berani bersuara, gitu loh. Ya kan? Seperti itu, dan itu ada teman-teman. Ya, ketika dia support, dia kasih pesan khusus itu di supportnya itu. Saya Islam Bang, tapi saya mendukung acara Anda begini-begini, begitu. Ya nggak masalah, ada pun juga yang sudah meninggalkan Islam juga ada seperti itu. Dan yang paling berkesan itu yang namanya Muhammad gitu. Itu sangat berkesan bagi saya itu. Muhammad pakai C itu, CH, Mat gitu. Dia kasih support, dia kasih kolektor sama saya. Muhammad gitu. Saya langsung mikir, oh ternyata saya di dalam hati saya langsung ngomong terima kasih Tuhan, ternyata membuahkan hasil gitu. Ternyata Muhammad sudah jadi orang Kristen begitu. Ya, dan semoga banyak Muhammad yang lain begitu. Kemarin ada dari Bali juga ada. Bang, saya mau masuk Kristen bang. Gimana saya di gerejanya? Cuman nggak tahu kenapa nggak masuk. Padahal udah saya bilang. Apa ketimpa juga? Saya juga nggak tahu. Ketimpa sama guys yang mau masuk ini. Dari Bali juga ada, ya kan? Kemudian dari KTP-nya sih, kalau KTP-nya sih KTP ini. Cuman saya nggak mau ya. Dia juga udah pesan bang, jangan begini. Tapi dia itu provinsi Jawa Barat. Terus dia pindah ke Kalimantan. Bang, saya pindah ke Kalimantan begini. Cuman memang bukan bagian saya sih. Bagian kamu harus ke sini. Nanti kalau kamu di sini, kamu ke gereja ini. Memang bukan bagian saya. Saya sendiri kan jauh di sini, teman-teman. Jadi gimana saya mau ini. Makanya saya kasih saran. Coba kamu datangin ini. Karena mereka tim khususnya memang seperti itu. Begitu, teman-teman. Banyak ya, banyak.